Halo teman-teman, gue Raven dari Flutter Flow Indonesia. Kali ini gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya membuat aplikasi mobile offline di Flutter Flow. Oke teman-teman, di konten sebelumnya gue udah sempat live di situ, kita bikin aplikasi sederhana. Nah, ada kesalahan serius sebenarnya di sana ya, karena itu tidak direncanakan dengan baik. Dan gue baru kepikiran sekarang, kenapa aplikasi untuk manajemen keuangan ini dibikin online gitu. Kenapa nggak dibikin offline aja? Karena kan nggak semua orang ketika mencatat keuangannya tuh harus via internet gitu. Jadi oke, kita bikin semuanya offline. Tentu untuk membuat semuanya offline tuh kita harus banyak banget yang diubah, terutama yang berhubungan dengan Firebase. Dari sekian banyak fiturnya Firebase, yang mungkin gak akan kita ubah itu adalah Firebase Authentication. Kenapa? Karena untuk authentication tuh pasti login gitu, harus masuk ke server. Itu udah standarnya seperti itu. Dimana-mana kalau mau login ya harus ke server. Tapi kalau untuk mencatat keuangan sendiri, untuk apa kita ngirim data itu ke server gitu? Kecuali kita mau backup. Oke, jadi semua yang ada di sini ini sudah dibuat ke offline. Mungkin kalian bingung gitu ya, dimana fitur offline yang ada di Flutter Flow itu. Oke, jadi gue bakal jelasin fitur offline yang ada di Flutter Flow itu adalah app state. Jadi app state ini bukan cuman untuk menyimpan data kalian secara sementara, tapi jauh dari itu. Kalau kalian lihat di sini, ini ada menu atau pilihan persistent. Persistent ini jadi walaupun aplikasi kalian matiin gitu ya, kalaupun kalian matiin, kalian tutup, itu nggak bakal kehapus datanya. Kecuali kalau kalian hapus data, hapus cache dari aplikasinya, itu baru hilang. Tapi selagi nggak dihapus cache, nggak dihapus data-datanya itu bakal tetap ada. Itu yang sama juga digunakan pada local storage. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyimpan data-datanya, itu gunakanlah fitur persistent ya, seperti yang di bawah ini nih. Ini gue udah bikin. Itu adalah list dari data type yang dimana persistent itu true. Dan di sini kalau kalian bisa lihat secure persistent field. Jadi persistent data yang disimpan di lokal ini itu di encrypt oleh Flutter Flow-nya, supaya data-data kalian yang disimpan di dalam local storage itu aman. Walaupun disimpan di HP kalian, itu nggak semudah itu bisa dimanipulasi oleh hacker gitu. Oke, kita bisa lihat di data type, atau kita bisa lihat di Firestore. Kemarin kita sudah sempat bikin pocket, bikin transaction. Nah, ini semua sebenarnya udah nggak dipakai. Kita bakal pakai namanya data type. Jadi kita bikin dulu skemanya sesuai dengan apa yang tadi di Firebase, itu dimasukin sini. Pocket, transaction, semua dimasukin sini. Lalu habis itu kita simpen di app set. Oke. Nah, gimana cara implementasiannya? Di sini kita bisa lihat ya. Untuk tambah dulu deh, untuk tambah dulu di sini ada form pocket. Nah, di form pocket ini ada tombol simpan. Kalau kalian lihat, kita bisa open di sini dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini tuh untuk membedakan dia tuh edit atau create ya, karena nanti kalau misalnya ada fitur edit, dia tetap menggunakan halaman ini. Jadi kita nggak akan bikin baru. Nanti dia akan ngecek dulu nih di ini tuh pocketnya udah ada atau belum. Kalau udah ada berarti dia edit. Kalau misalnya belum ada berarti dia create baru. Di sini gue pakai package yang namanya UUID. Di sini gue pakai package atau dependensi yang biasa dipakai di Flutter untuk mendapatkan UID. Oke. Jadi gue di sini bikin UID baru. UID ini kita masukkan ke app state. Ini sesuai namanya dapat dari
form yang diisi. Jadi formnya itu diisi, dikirim ke sini, kita bikin custom UID, lalu kita masukin semua ke app state. Habis itu kita kembali. Dan kalau misalnya pocketnya ada, berarti kita tinggal ubah aja. Yang diubah apa? Yang diubah itu paling penting adalah nama dan balance. Karena di sini cuma ada nama dan balance-nya aja. Mungkin kedepannya akan ditambah lagi, tapi untuk sekarang kita akan ubah nama dan balance-nya. Oke. Jadi data yang ada di sini tuh berdasarkan apa yang ditambah ini. Kalau kita klik ini, dia akan kembali ke halaman yang tadi, ke form pocket. Dan kalau kalian lihat di sini, nggak ada satupun query to Firestore. Semuanya tidak ada query. Kalau kalian ini web, ini tuh hanya loopingan dapat dari app state yang difilter. Nah, ini agak sedikit unik. Kalau misalnya di sebelumnya, di yang live itu kita pakai simple search-nya Flutterflow. Tapi di sini karena simple search-nya Flutterflow belum mendukung untuk search berdasarkan app state, jadi kita membuat functionnya sendiri. Simple aja. Buat functionnya itu kita tentuin apa yang dikeluarin, yaitu data type, list, dan bisa juga null, tipenya pocket. Lalu kita masukin nih pocket yang dari app state sama string yang akan dimasukin. Dan di sini gue bikin semuanya dari nol. Gue pakai kode Copilot supaya lebih mudah, kalian bisa praktekin dengan gampang. Dan prompt atau keyword yang gue pakai ke kode Copilot pun pakai bahasa Indonesia supaya kalian mudah gitu memahaminya. Ini adalah promptnya. Buatkan fitur search pocket berdasarkan field name yang sama dengan string. Oke. Kalau kita lihat di sini, dia membuat result, variable result sama dengan ini tuh adalah strukturnya data type, pocket structure. Ini dia isinya kosong. Oke. Di sini masih bisa kita pahami. Jadi listnya itu adalah pocket structure, isinya masih kosong. Lalu dia akan looping si pocketnya ini, si pocket yang banyak ya, pocket yang jamak menjadi singular pocket. Dan di sini kita kasih logic yang dimana jika pocket namanya lalu namanya ini di lowercase, dibuat kecil semua, nah dia nanti akan disamakan dengan string yang dibuat lowercase juga. Tentu fitur konten ini sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena harus diketik secara detail, tapi untuk sekarang it's okay. Nah, nanti ketika mereka yang ada di pocket name ini sama dengan string yang di lowercase, nanti akan meresult kalau hey, pocketnya ini sama, kita masukin ya ke dalam result. Jadi si pocket yang single ini nih yang habis dicek itu akan dimasukin ke dalam result. Nanti ketika semuanya sudah di looping, sudah dicek semua, sudah terkumpul, ya sudah tahu nih mana aja yang dimasukin ke result, mana aja yang enggak. Nanti si resultnya itu dikeluarin, di return. Oke, jadi yang kita terima di sini, yang kita terima dengan nama filter ini adalah hasil dari filteran yang sudah kita buat. Jadi di sini nih ada conditional builder. Nah, di sini kita mau nampilin nih kalau si filternya ini sudah terset, berarti kan kita sudah melakukan search sebelumnya. Kita akan menampilkan yang atas ini, yang ini. Tapi kalau ini belum di set, berarti kita akan nampilin yang bawah. Oke. Nah, perbedaannya kalau yang bawah ini kita tinggal nampilin aja yang ada di app state. Simple. Nah,
Kalau yang di atas, karena dia sudah di filter, jadi dia hanya akan menampilkan apa yang sudah difilter. Oke, simple banget. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini kan nih ada action ya. Actionnya ini menuju ke detail pocket page. Kalau lihat di sini parameternya itu adalah string ya. Tadinya gue mau ngirim parameternya itu data type, tapi ternyata di Flutterflow belum bisa nih support data type. Kalau kalian lihat di sini, ini belum ada data type. Jadi oke lah, karena kita punya ID yang pakai UID, sebelumnya itu pakai package-nya UID. Jadi kita pakai itu aja untuk dikirimkan supaya pocket yang kita mau ubah, yang mau kita lihat detailnya itu pocket yang inilah. Jadi jangan kasih lihat pocket yang lain, tapi kasih lihat spesifik pocket yang. Oke. Jadi kita lihat di detail pocket di sini, di detail kantongnya ini. Tentu kita akan ngasih lihat namanya, lalu balance-nya berapa ya, jumlah yang dalamnya, lalu ID kantongnya itu apa. Dan di sini ini fitur yang sangat penting di sini. Salah satunya yaitu adalah membuat transaksi. Kalau kalian lihat di sini, kalau ini tuh hanya untuk set aja ya. Jadi kalau misalnya si ID pocketnya itu nggak ada, dia nggak bakal bisa nambah ya, karena apa yang mau ditambah kantong yang ada gitu. Kalau misalnya kantongnya ada, ia akan memunculkan sebuah bottom sheet di bawah sini bernama transaction form. Nah, ini tambah transaksi. Di sini ada beberapa ya, tapi di sini kita cuman fokusin kedua ini, karena kedua ini aja. Di sini ada dua ya yang sudah divalidasi oleh form, yaitu yang pertama adalah tipenya, pendapatan atau pengeluaran. Yang satu lagi adalah jumlah nominalnya. Situ button. Kita lihat di sini nih. Di sini kita validasi dulu formnya. Validasi ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini form. Formnya ini membungkus kolom, yang dimana isi kolomnya ini banyak sekali inputan yang akan dipakai gitu. Itu bisa diisi misalnya 10 text field gitu misalnya, atau drop down, itu bisa kita validasi. Sini kita akan validasi form itu. Ketika selesai divalidasi, semua formnya udah diisi, kita akan update si app state-nya. Yang diupdate itu apa? Transaction, karena kita butuh data transaksinya. Kita akan tambah data transaksi baru. Oke, kalau sudah tertambah, apalagi kita akan update app state lainnya, yaitu pocket. Kenapa harus diupdate? Karena di situ terdapat balance. Balance ini harus diubah ya nominalnya. Dan ini sebenarnya kalian bisa tambahin di atas ini ya. Di atas ini. Ini bisa dijadiin satu aja, tapi di sini gue jadiin pisah. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Supaya kita bisa lihat gitu step by stepnya ini. Habis ini ke sini, habis ini ke sini, sini ke sini. Tapi sebenarnya sama aja. Oke, dan di sini karena kita harus mengupdate si pocketnya spesifik, itu kita membutuhkan indeksnya. Nah, cara ngambil indeksnya itu kita masukin semua pocket app state-nya, lalu kita masukin ID-nya yang dikirim lewat parameter di halaman detail pocket. Kalau kita lihat di sini edit function, kita lihat di sini, tentu di sini juga gue pakai kode Copilot supaya kalian lebih mudah
mengimplementasikannya ya. Jadi fungsinya kode Copilot ini amat sangat berguna ya. Mau kalian pakai bahasa Indonesia, mau kalian pakai bahasa Inggris, di sini untuk di skenario ini gue pakai bahasa Inggris ya. Get pocket index from same ID. Simple aja. Lalu dia ngasih tahu caranya tuh begini. Jadi pocket kalian, ID kalian ini akan dipakai untuk ini, loopingan ini. Jadi nanti dia akan melooping dari 0 sampai sekian. Nah sekian itu tergantung dari jumlah pocketnya. Nanti dia akan cek tuh semua pocketnya. Nah di dalamnya ini dikasih lagi if jika pocket dengan indeks sekian ID-nya sama dengan ID yang di string, dia akan mereturn indeksnya. Jadi dia akan cari terus nih, indeks 0 apakah ID-nya sama, oh beda, berarti indeks 1 apakah ID-nya sama, beda, ID 2 indeks yang 2 dengan ID-nya apakah sama, kalau sama dia akan return 2, seperti itu. Dan ini hanya untuk null safety-nya Flutter aja ya. Sebenarnya ini nggak usah pun nggak apa-apa, karena mereka nggak mungkin banget atau jarang banget, kecuali ada bug ya, mereturn -1 ini. Tapi karena ini bawaan dari kode Copilot, diambil aja, nggak usah diedit, nggak usah diapa-apain, karena seharusnya nggak akan sampai -1. Oke, ketika kita sudah dapat ID-nya, kita update balance-nya, dan ketika sudah, kita tutup bottom sheet-nya. Oke, simple, pada jelas. Lalu bagaimana dengan fitur autentikasi pada aplikasi Revenue Manager ini? Tentu aplikasi ini harus online, karena mau bagaimanapun untuk Unique ini harus online ya, harus masuk ke dalam Firebase. Ya untuk percobaannya kita langsung tes aja. Oke teman-teman, udah jalannya. Kalau kalian lihat di sini ada kantongnya. Nah, kalau bisa lihat lagi di sini nggak ada loading satupun, karena ini semua dimuat di lokal. Oke. Lalu gimana cara ngetesnya? Ini tuh bisa dipakai offline atau enggak? Simple. Kalian bisa masuk ke inspect element. Ya, ini kalian bersihin aja konsolnya. Kita ke network. Lalu di sini ada no throttling. Kita pasang ke offline. Kalau kalian lihat di sini semuanya mati karena nggak ada data yang boleh akses. Ini bahkan di konsol pun merah. Internet disconnect kan. Semuanya disconnect. Jadi sini kita akan langsung coba aja. Tambah. Oke, ini defaultnya. Bisa kalian ganti misalnya. Ini biaya untuk
internet. Tabungan kalian untuk internet, misalnya kalian menyimpan 500.000, klik simpan. Oke, kalian bisa lihat di sini langsung terbuat internet 500.000. Kita buka, ID kantongnya sudah ada, internet 500.000. Oke, misal di sini kita bikin namanya buat kuliah, lalu kita isi 500.000, simpan. Buat kuliah sudah terbentuk ya, sudah terbuat kantongnya. Kita tambahin ya, misalnya kita masukin deh, oh kita dapat 450, terapkan. Nah, pendapatannya langsung bertambah nih sesuai dengan apa yang ditambahkan, dan ini semua offline. Oke, tuh kalau yang ini kita harus login dan logout dulu, ini nggak bisa. Nah, kalian bisa lihat ini error, gambarnya nggak muncul karena ini semua dijalankan offline. Walaupun kalian masuk ini ke online, connection unreachable. Oke, tapi kalau kalian ini offline ganti not throttling, masuk, ini ada sih bad formatted. Oke, jadi segini aja teman-teman aplikasinya. Ini bisa kita refresh karena dia nggak lagi ya. Jadi segini aja teman-teman, gimana caranya membuat aplikasi offline. Tuh adalah seperti ini. Lihat, kalau udah di online dia bakal muncul lagi. Oke, segini aja. Raven signing out, bye. Halo teman-teman, kalian adalah bagian penting dari komunitas ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe, like, dan boleh juga kasih ide atau pertanyaan di kolom komentar Facebook dan Telegram.